Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 9. Kita masih belajar PLC Omron. Kali ini kita akan belajar membuat instruksi menggunakan function timer. Jadi pembelajaran ini memang saya khususkan bagi teman-teman yang baru belajar PLC. Yang pertama kita harus melakukan pengkabelan dulu. Sebagai contoh di sini saya menggunakan PLC Omron tipe CP1EN20DRA. Sekarang kita akan melakukan pengkabelan. Pengkabelan yang pertama adalah menyambungkan kabel-kabelnya untuk suplai tegangan 220 volt AC. Ini kita lihat, ini kabel warna merah ini tegangan positif 220 volt AC ini. Ini yang masuk ke pin L1 bagian input PLC. Kemudian yang ini disambungkan ke bagian output PLC melalui COM 0, COM 1, COM 2, dan COM 3. Kemudian output 100.0 kita pasang kabel, kita hubungkan dengan output yang berupa lampu. Output kedua, ini output yang pertama 100.01, kita hubungkan dengan output yang pertama. Output 1 dan output 2 berupa lampu. Sekarang kita sambungkan kabel yang warna biru, kabel tegangan negatif. Dari suplai tegangan 220 volt AC yang masuk ke input PLC ini masuk lewat pin L2. Sedangkan yang ini ke bagian output PLC. Jadi untuk output yang berupa lampu ini mempunyai dua kabel. Satu kabel lagi dihubungkan dengan kabel yang bertegangan negatif. Satu kabel lagi dihubungkan dengan output PLC. Di sini output PLC yang menggunakan output 100.01 dan 100.06. Ini pengkabelan bagian input dan bagian output PLC suplai tegangan 220 volt AC. Sekarang kita melakukan pengkabelan dari suplai tegangan 24 volt DC. Jadi PLC ini membutuhkan tegangan 220 volt AC juga 24 volt DC. Yang tegangan 220 volt AC ini untuk menghidupkan PLC. Sedangkan yang tegangan 24 volt DC ini untuk power input. Jadi disambungkan ke pin yang ada tulisan COM. Ini untuk kabel tegangan positif dari suplai tegangan 24 volt DC. Kabel yang warna hijau muda ini kabel tegangan negatif. Ini dihubungkan dengan komponen input PLC. Jadi di sini ada tombol start dan tombol stop yang warna merah. Satu kabel lagi dihubungkan dengan pin 03 dan satu kabel lagi dihubungkan dengan pin 011. Ini yang tombol stop. Setelah pengkabelan selesai, sekarang kita berikan tegangan untuk menghidupkan PLC. Kita on saklarnya. Tegangan 220 volt AC. Ini kabel warna merah. Ini nanti masuk melalui pin L1. Kalau yang ini masuk ke power output melalui pin COM 0, COM 1, COM 2, dan COM 3. Jadi setelah tegangan masuk, maka lampu power kita lihat on dan lampu run juga on. Tegangan mengalir melalui jalur negatif, ini yang kabel warna biru. Jadi untuk menghidupkan PLC ini dibutuhkan tegangan 220 volt AC. Dan untuk output
ini bisa menggunakan tegangan 220 volt AC, bisa juga menggunakan tegangan 24 volt DC. Jadi sebagai contoh pembelajaran di sini saya menggunakan tegangan 220 volt AC untuk power output. Sedangkan untuk power input ini hanya bisa menggunakan tegangan 24 volt DC. Sekarang kita berikan tegangan untuk power input 24 volt DC. Nanti ini masuk melalui pin yang ada tulisan COM. Ini tegangan positif yang kabel warna merah muda ini. Setelah masuk, kemudian keluar melalui pin 03 dan pin 011 ke komponen input PLC. Di sini tombol start dan tombol stop yang warna merah. Tombol stop ini normally close, jadi tegangan langsung mengalir ke jalur negatif. Ini kabel yang warna hijau muda. Sekarang tegangan sudah masuk, PLC sudah on atau sudah hidup. Tapi PLC ini belum bisa dioperasikan karena belum diisi program. Jadi kita harus membuat program dulu di CX Programmer, kemudian kita transfer ke PLC ini. Sekarang kita buat programnya menggunakan CX Programmer. Kita klik 2 kali. Kita tunggu prosesnya. Kita pilih file, klik new. Kemudian di sini kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Sini saya menggunakan tipe CP1E. Kemudian klik OK. Sekarang kita mulai membuat programnya. Kali ini kita belajar membuat instruksi yang menggunakan function timer. Sekarang kita buat dulu rangkaian on off. Kita pilih kontak normally open, diklik, kemudian klik di sini. Addressnya 0.03. Enter atau klik OK. Jadi sesuai dengan pengkabelan yang kita lakukan di PLC tadi. Kemudian untuk outputnya kita pilih yang ini, kemudian klik di sini. Outputnya yang pertama adalah 100.01. Klik OK. Kemudian kita buat penguncinya, kita pilih yang ini, diklik. Klik di sini, addressnya kita ambil dari kontak normally open, output 100.01. 100.01. Kemudian kita buat tombol stop, kita pilih kontak normally close yang ini, klik di sini, addressnya 0.11. Klik OK atau enter. Jadi kita harus selalu membuat rangkaian kontrol, atau ini biasa disebut rangkaian on off untuk mengontrol operasional dari timer. Sekarang kita buat rangkaian instruksi timernya. Kita masukkan dulu kontak normally open. Klik di sini. Addressnya kita ambil dari output 100.01. 100.01. Jadi kontak normally open 100.01 ini yang kita ambil dari output ini kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan timer. Kita buat instruksi timernya menggunakan yang ini, new PLC instruction. Diklik, klik di sini. Untuk membuat instruksi timer PLC Omron, caranya ketik TIM spasi T9. T9 ini nomor urut timernya, bisa juga menggunakan T0, T1, T2 dan seterusnya. Sebagai contoh saya di sini menggunakan T9. Kemudian spasi set value didahului dengan tanda pagar.
Saya ketik 200. Jadi set value, cara setting nilai timer di PLC Open itu didahului dengan tanda pagar, kemudian klik OK atau Enter. Kemudian kita masukkan kontak normally open di sini, klik, kemudian klik di sini. Kita ambil dari timer T9. Kontak normally open T9 ini kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan output. Output kita pilih ini new coil. Output kedua ini ya, addressnya 100.06. Klik OK. Setelah selesai membuat program, kita akhiri dengan instruksi N. Kita pilih yang ini, klik, kemudian klik di sini. Ketik END. Jadi teman-teman kalau selesai membuat program itu harus selalu diakhiri dengan instruksi N. Membuat program selesai. Bagi teman-teman yang belum menggunakan PLC atau belum mempunyai PLC, bisa melakukan simulasi menggunakan simulator yang ada di CX Programmer. Jadi cara simulasinya sebagai berikut. Kita pilih program, kemudian klik compile. Kita pilih yang ini, diklik work online simulator. Kita tunggu prosesnya. Jika sudah ada garis hijau begini, berarti simulasi bisa dimulai. Caranya, tombol start 0.03 ini klik kanan, kemudian kita pilih force on. Kita klik lagi, klik kanan, force off. Jadi force on, force off, seolah-olah kita menekan tombol kemudian dilepas lagi. Kita lihat, timer menghitung sampai set value 200 baru mengaktifkan output 100.06. Untuk stop, klik kanan tombol 0.11, pilih force on, kemudian force off. Jadi demikian cara simulasi. Kita coba lagi, klik kanan force on, klik kanan force off. Kita lihat timer menghitung. Jadi untuk timer TIM ini menghitung dari set value sampai angka 0. Kita off, klik kanan tombol 0.11. Force on, klik kanan lagi, force off. Simulasi selesai. Untuk keluar dari simulasi, kita klik lagi yang ini work online simulator. Jika garis hijau sudah hilang, berarti kita sudah keluar dari simulasi. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan PLC, sekarang program ini bisa ditransfer ke PLC. Caranya kita pilih program, klik compile. Kita pilih PLC, diklik, pilih work online, klik yes. Kemudian kita pilih lagi PLC, diklik, kita pilih transfer to PLC. Di sini kita bisa memilih transfer all atau klik OK. Klik yes. Klik OK. Klik yes. Transfer data dari komputer ke PLC selesai. Berarti program ini sudah masuk di PLC. Sekarang kita kembali ke PLC.
Jadi PLC ini sekarang sudah ada programnya, yaitu rangkaian yang menggunakan function timer. Sekarang kita coba di PLC-nya, kita tekan tombol start 0.03. Maka akan mengaktifkan output pertama 100.01. Kemudian timer juga aktif menghitung dari set value sampai ke angka 0. Kemudian timer T9 mengaktifkan output yang kedua 100.06. Demikian cara operasional dari instruksi yang menggunakan function timer PLC Omron CP1EN20DRA. Kita tekan tombol stop 0.11, maka rangkaian akan off. Kita tekan lagi. Sekarang kita coba di PLC-nya dengan menekan tombol start 0.03. Kita lihat saat tombol start ditekan, maka akan mengaktifkan output yang pertama 100.01, kemudian timer menghitung dari set value sampai ke angka 0. Timer T9 mengaktifkan output yang kedua, yaitu 100.06. Kalau kita tekan tombol stop 0.11 yang warna merah, maka rangkaian akan off. Kita tekan lagi, coba. Jadi demikian teman-teman operasional dari instruksi yang menggunakan function timer PLC Omron tipe CP1E N20DRA. Silakan teman-teman dikembangkan sendiri. Ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.